Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ombak setinggi 4 meter menimbulkan banjir rob di sejumlah pantai di Gianyar. Dinas Peternakan Denpasar memotong bersyarat 63 ekor sapi yang diduga terpapar PMK. Agrowisata dengan aneka koleksi tanaman hias kini hadir di dekat Desa Wisata Penglipuran. Kabupaten Tabanan memiliki beberapa objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Salah satunya wisata kebun di Candi Kuning yang dikenal dengan keindahan alam, suasana sejuk, dan koleksi tanaman bunga. Pengunjung bisa melihat aneka bunga seperti begonia, lavender, anyelir, dan berbagai jenis bunga lainnya. Wisatawan juga bisa menikmati aneka taman seperti Taman Selamat Datang, Taman Belanda, Taman Cinta, Dewi Danu, hingga Taman Barong. Ya, dari teman kantor. Teman kantor ya. Teman kantor merekomendasikan di sini gitu. Ini kunjungan pertama kita rombongan ke sini. Rombongan dari mana, Pak? Dari Jakarta. Mungkin apa, Pak, yang membuat Bapak tertarik ke sini, Pak? Ya, pertama kali ngeliat sini, pertama ada patung Cinta. Terus yang kedua suasananya kayak di Taman Bunga Nusantara di Puncak Bogor. Jadi mirip seperti di sana. Apakah Bapak kemungkinan ke depan akan mengajak keluarga lagi, Pak, ke sini, Pak? Insya Allah ke sini lagi. Tempat wisata ini ramai dikunjungi saat akhir pekan dan didominasi wisatawan domestik. Objek wisata alam ini buka jam 9 pagi hingga 6 sore. Harga tiket masuk ke tempat ini Rp30.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Kalau dari kita sendiri sih, yang pertama tentunya di Taman Selamat Datang, Pak, ya, seperti yang Bapak lihat di belakang tiang juga ada Taman Selamat Datang, terus juga spot foto yang lagi booming di Taman Belanda, terus juga ada Taman Cinta, Taman Oval, dan juga ada Dewi Danu. Seperti itu. Di atas Dewi Danu juga ada Taman Barong. Kalau kita sendiri di sini sih maskotnya bunga begonia ya, Pak, ya. Bunga begonia tersebut juga ada di Taman Cinta. Selain itu juga di Taman Belandanya juga ada lavender dan juga ada anyelir. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas kendaraan ATV, ayunan, dan tempat makan. Pengelola tempat ini juga menyewakan beberapa villa untuk menginap wisatawan. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Agrowisata dengan suasana kafe kini hadir di dekat Desa Wisata Penglipuran Bangli. Memasuki kawasan ini, pengunjung disuguhkan panorama hutan bambu yang rindang. Tiba di lokasi wisata, wisatawan bisa melihat ratusan tanaman hias dan buah di lahan seluas 60 are. Kita juga karena saya juga senang sama tanaman. Nah, di rumah juga kita ada tanaman. Dulu kan kita koleksi dari alam yang ada dekat-dekat sini. Terus karena tertarik, ada teman juga yang memang ngasih support untuk bikin nursery seperti ini. Kita coba teman-teman yang bantu nyariin relasi buat nyari tanamannya, bibitnya. Pertamanya berarti di sini itu bisnisnya lebih kepada kita diutamakan ke produksi tanaman.
tempat ini lumayan bagus untuk refreshing. Saya dari Nusa Dua sangat senang dengan adanya kebun bunga di Bangli ini. Saya rekomendasi untuk tamu lokal dan internasional untuk datang ke Bangli, khususnya pemikuran dan apa namanya itu kebun bunga ini. Saya sangat rekomendasi untuk liburan. Sambil berwisata, pengunjung juga bisa membeli aneka tanaman hias. Harganya bervariasi, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Di tempat ini juga tersedia kafe yang menjual aneka makan dan minuman. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Seorang ibu rumah tangga di desa Tegal Badeng Timur Jembrana menekuni usaha kerajinan anyaman lidi. Pekerjaan ini sudah dijalani Nengah Wiarni sejak usia remaja hingga saat ini. Bahan baku lidi dianyam menjadi aneka kerajinan seperti ingke, dulang, hingga keben. Pekerjaan ini dilakukan setelah selesai melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam satu hari, Nengah bisa membuat 1 lusin ingke atau piring anyaman lidi. Anyaman lidi yang saya buat bermacam-macam, ada yang berbentuk piring, ada yang bundar, ada yang berbentuk mangkok, ada yang dulang susun, ada pokoran, sama keben atau sokasi. Dalam satu hari saya bisa mengerjakan kurang lebih 1 lusin sehabis di dapur. Yang satu yang gini, yang bentuk bundar, bentuk piring gitu. Yang bundar kalau sudah di finishingnya harga yang bundar yang kayak piring begini 1 lusinnya 120.000. Ya ada gini apa namanya? Masalah bantuan untuk beli apa, peralatan ini apa gitu. Harganya ya biar agak gini, agak tinggi ya tinggi sedikit gitu. 1 lusin ingke dijual Rp120.000. Sedangkan dulang susun dijual Rp180.000 per set. Kerajinan yang dibuatnya dijual ke pengepul, warung, atau pembeli dari kabupaten lain. Dalam sebulan, ia bisa membuat 12 lusin aneka kerajinan dengan pendapatan 1 hingga 2 juta rupiah. Hasil ini dirasakan cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari keluarganya. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.